Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari anak-anak semua dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, ditunggu untuk kameranya dinyalakan ya anak-anak ya. Silakan. Ya, mari anak-anak dan Bapak Ibu kita eh, persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan kepada Rainer sebagai liturgos untuk memimpin jalannya liturgi. Silakan Rainer. Teman dan guru-guru yang terkasih, kita bersyukur atas penyertaan dan karya Tuhan dalam hidup kita di sepanjang tahun lalu. Hanya karena oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita dapat melewati semua dalam ibadah ini. Kita hendak mencukuri perziarahan baru di tahun baru dan semester baru. Sungguh layak kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, mari kita nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-menurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-menurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan besertamu selalu. Juga besertamu. Saat mensyukuri kasih Allah di tahun yang baru ini, kita diajak untuk mengingat keberadaan kita sebagai manusia. Manusia merupakan makhluk yang bertumbuh dan berkembang sesuai dengan potensinya. Potensi bawaan merupakan anugerah pemberian Tuhan. Namun kita diasah sebelum bisa digunakan. Ada bakat yang berhubung dengan pengetahuan, keterampilan yang berhubungan dengan alam, seni, olahraga, bahasa, sosial, emosional, dan spiritual. Semua talenta yang ada dalam diri manusia tidak terjadi secara otomatis, perlu diasah, dikembangkan melalui bimbingan pengarahan yang sejalan dengan kebutuhannya. Tiap talenta pasti ada artinya, hal yang kecil pun ada gunanya. Tuhan berfirman, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak besar dalam perkara-perkara kecil, ia benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayat 10. Sungguh inginkan kita menumbuhkan hal-hal tersebut.
Ya, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pimpinan Tuhan, pimpinan Allah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari yang baru yang Tuhan percayakan kepada kami, dan hari ini kami boleh beribadah memuji nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu. Mohon Tuhan yang tolong setiap kami, sehingga di dalam keterbatasan dan kelemahan kami mampu mengerti dan memahami firman Tuhan, dan firman itu benar-benar menjadi suluh penerang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan adik-adik sekalian, tema kita hari ini adalah bertumbuh dan semakin dikasihi Allah dan manusia. Apa artinya bertumbuh dan semakin dikasihi Allah dan manusia? Artinya kita harus bertumbuh menjadi anak yang menyenangkan, pribadi yang menyenangkan, semua aspek terpenuhi, kerohaniannya bagus, sikapnya bagus, emosi dan karakternya juga bagus. Akhirnya jadi berkat dan jadi teladan. Jadi pertumbuhan itu bukan hanya berbicara masalah pertumbuhan fisik, badannya tambah gede, berat badannya nambah, bukan hanya itu, tapi emosinya juga makin bertumbuh dengan baik, makin stabil, karakternya juga bertumbuh dengan baik, makin mengerti, makin bisa berpikir dengan baik, dan menjadi anak yang baik. Nah, pertanyaan reflektif bagi kita semuanya adalah, coba kalian nilai diri sendiri. Saya ini anak yang menyenangkan atau menyebalkan? Coba ya direnungkan ya, adik-adik sekalian. Saya ini adalah anak yang menyenangkan atau menyebalkan? Saya ini pembawa masalah atau pembawa sukacita? Maksudnya, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komunitas kita, di sekolah, dan dimanapun itu, kita ini menghadirkan atau membawa sukacita atau membawa masalah. Di mana kita datang, di situ ada perkelahian atau ada ada pertengkaran, atau di situ ada sukacita, ada keceriaan, ada kegembiraan. Seperti apa diri kita? Belakangan ini saya banyak mendengar keluhan dari orang tua, para pengajar di gereja,
juga mengeluh bahwa anak-anak remaja sekarang ini memiliki tingkat kesopanan yang rendah. Nah, ini betul tidak ya? Adik-adik, bagaimana nih? Sebab orang tua kalian itu ternyata banyak mengeluhkan anak-anak zaman sekarang, anak-anak remaja itu kurang sopan begitu. Tapi memang saya amati memang demikian adanya ya. Anak-anak di era teknologis atau di era teknologi yang kian maju itu maaf saya katakan sedikit kurang sopan ya. Artinya teknologi itu mungkin saja membuat kita makin cerdas secara intelektual, tapi tidak cerdas secara sosial. Ya, mungkin saja kita makin pandai, banyak pengetahuan, tetapi kita tidak pandai dalam bersosialisasi, dalam berkomunikasi. Ketemu orang yang lebih tua, tidak mau menyapa. Senyum pun tidak. Ketemu gurunya, ketemu kerabatnya, familinya, ketemu teman-teman papa mama di luar, atau ketemu pendetanya, dilewati begitu saja. Kayak nggak dianggap. Nah, itu barangkali yang para orang tua itu sebut anak-anak sekarang itu kurang sopan. Begitu ya. Memang tidak semua seperti itu. Ada anak remaja yang sangat sopan sekali, saya tahu. Tapi memang jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan memang sudah semakin individualis, makin antisosial. Di gereja pun juga demikian. Mereka, anak-anak remaja ini jauh lebih banyak menghabiskan waktunya dengan benda mati, yaitu gadgetnya, handphonenya. Ya, ada istilah begini, teknologi itu mendekatkan yang jauh. Betul ya, teknologi memang mendekatkan yang jauh. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jauh sekali dari negara lain pun bisa. Yang jauh jadi dekat dengan teknologi. Tapi jangan salah, teknologi juga menjauhkan yang dekat. Maksudnya bagaimana itu menjauhkan yang dekat? Kita dekat, hidup satu rumah, tapi karena bermain handphone, jadi yang dekat itu jadi jauh gitu ya, tidak saling menyapa, tidak saling berkomunikasi, padahal satu rumah begitu. Karena semua orang pada sibuk dengan gadget. Jadi teknologi itu juga menjauhkan yang dekat. Jadi intinya anak-anak semua ya, hati-hatilah di zaman teknologi ini. Tetap jadilah anak yang menyenangkan, tidak terbawa arus dunia yang tidak baik. Kalau saya membandingkan di zaman saya, anak yang nakal pun zaman dulu itu masih terlihat sopan. Ketemu orang tua, membungkukkan badan, dan kemudian menyapa. Kalau mau makan, menawarkan dulu. Kalau nyuruh orang, selalu ada kata pengantarnya. Mas, mau minta tolong ya? Ada kata mau minta tolong. Permisi, begitu ya. Kalau diajak ngomong, ngehargai. Tapi bandingkan dengan zaman sekarang, orang itu kalau diajak ngobrol itu sambil bermain handphone ya. Jadi kalau ngomong penting nanti diselah, hah apa, hah apa. Jadi orang kan jadi apa ya merasa tidak dihargai gitu ya. Jadi adik-adik ingatlah Indonesia itu orang Indonesia itu terkenal dengan kesopanannya. Tapi gara-gara di era kemajuan teknologi ini itu jadi kelihatan rusak ya nilai kesopanan itu. Ini harus dijaga. Apalagi kita semua ini adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan ya. Harus jadi teladan, harus jadi contoh yang baik. Nah, tantangan kalian, anak-anak yang sudah remaja, tunjukkan kalian adalah generasi yang unggul. Maju secara teknologi tidak berarti menjadikan kalian itu manusia yang tidak tahu tata krama, tidak peduli, dan tidak peka dengan sekelilingmu. Nah, adik-adik, fenomena ini kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini, bertumbuh dan semakin dikasih Allah dan manusia, ini ada kaitannya. Maksudnya begini, bagaimana mungkin kita bertumbuh dikasih manusia dan dikasih Allah, kalau kita itu jadi anak yang tidak menyenangkan, anak yang tidak sopan, anak yang tidak peduli dengan sekitarnya. Yang kita pedulikan hanya diri kita sendiri, hanya main handphone, kita aja main game sepanjang hari. Tidak mau bantu-bantu, nggak mau belajar, ke gereja pun malas, tidak mau, berdoa juga tidak mau.
baca Alkitab apalagi. Nah, bagaimana dengan sikap seperti itu kita bisa dikasih manusia dan dikasih Allah. Orang tuamu aja melihat kamu itu sudah bawaannya marah-marah karena sepanjang hari kamu main handphone terus. Apalagi orang lain ya. Gimana kita ini bisa menjadi berkat, menjadi teladan kalau kita hidup dengan sikap yang semacam itu. Jadilah anak yang ramah, suka membantu, peduli, rajin, pinter, pasti banyak yang mengasihimu. Jadilah orang Kristen yang baik, rajin ke gereja, rajin melayani, pasti kita juga akan dikasihi Allah. Mungkin adik-adik pertanyaan begini, dulu Tuhan Yesus itu waktu remaja itu gimana ya? Apakah Tuhan Yesus adalah anak remaja ya seperti sekarang ini ya, juga tidak sopan, anak remaja yang katakanlah berperangai buruk? Tidak ya. Kalau kita membaca ini menarik sekali. Ini patut diteladani kehidupan remaja Yesus. Dikatakan Tuhan Yesus berumur 12 tahun. Dan di ayat 52 itu dikatakan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Artinya Yesus tidak hanya besar dalam ukuran fisik, makin besar, usianya bertambah, tapi juga dikatakan hikmatnya bertambah, kecerdasannya, karakternya, emosinya, semuanya berkembang, bertumbuh dengan baik. Kerohaniannya juga luar biasa sekali. Jadi di situ dikatakan, ketika Yesus berumur 12 tahun, Yesus pergi bersama orang tuanya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, adik-adik, jarak Yerusalem dengan Nazaret, tempat Yesus tinggal ya, itu kurang lebih 145 km. 145 km. Nah, ini kurang lebih saya membayangkan Tasik, Bandung begitu ya. Nah, Yesus dari Nazaret itu pergi ke Yerusalem tidak seperti kita ya, naik mobil, bisa naik kendaraan yang lain, tapi mereka kebanyakan berjalan kaki atau yang punya uang naik keledai begitu. Dan itu berhari-hari. Dan kenapa Yesus harus rela jauh-jauh, capek-capek, kok mau juga diajak ke Yerusalem? Ini anggap saja anak remaja sekarang. Kalau diajak ke gereja, oh nggak punya teman, gitu. Jadi nggak mau ke gereja. Oh cuacanya lagi nggak baik, hujan. Terus gerejanya nggak rame, nggak mau. Ya. Apalagi sekarang pandemi online nggak menarik, nggak datang juga online. Ini kalau kita perhatikan masa remaja Yesus, walaupun berjalan jauh 145 km, Yesus tetap datang dengan antusias dan sukacita untuk merayakan Paskah. Ini menarik, artinya Yesus itu menganggap penting hal-hal rohani. Nah, juga coba renungkan adik-adik ketika kita ada di luar kota, katakanlah kita berlibur. Nah, apakah kita masih menyempatkan diri kita untuk beribadah ketika di luar kota itu? Saya menduga tidak ya. Ya semoga dugaan saya salah. Kalian anak-anak yang menganggap penting hal-hal rohani dan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun itu pergi ke Yerusalem itu tidak melewatkan kesempatan untuk mendengarkan dan bertanya jawab dengan para alim ulama. Maksudnya alim ulama di situ itu adalah para pemimpin agama Yahudi, orang-orang terpandang yang kerohaniannya dianggap sangat bagus sekali. Nah, Yesus mendengarkan mereka dan kemudian bertanya jawab. Artinya Yesus itu adalah selain memperhatikan, menganggap penting hal-hal rohani, Yesus itu adalah orang yang sangat menyenangkan. Dia adalah orang yang aktif, tidak pasif gitu ya. Orang yang komunikasinya bagus begitu. Sehingga dikatakan dia bisa duduk bersama dengan para petinggi agama itu. Padahal waktu itu usianya masih 12 tahun. Dan dikatakan orang-orang sangat terkagum-kagum dan terheran-heran dengan kecerdasan Yesus di umur 12 tahun itu. Ya, adik-adik, itulah yang
Alkitab katakan Yesus itu bertumbuh makin besar, makin dikasihi Allah dan manusia. Kerohaniannya bagus, dia sangat mengasihi Allah pada waktu itu, mementingkan hal rohani, dan juga karakternya, sikapnya sangat bagus sekali. Dia menjadi anak yang sangat menyenangkan sekali. Dan itulah yang perlu kita teladani. Ya, adik-adik, saya menyoroti dua hal ya dari teladan Tuhan Yesus itu, menjadi anak-anak yang dikasihi Allah dan manusia. Mari kita menjadi anak-anak yang menyenangkan ya. Salah satunya dalam hal kesopanan. Orang yang sopan itu pasti dikasihi banyak orang, ya, pasti menjadi berkat. Baik di gereja, di sekolah, dimanapun kalian berada, tunjukkan kesopanan sikap yang bagus. Menyapa, tersenyum, aktif bersosialisasi, kemudian ya tunjukkan sikap-sikap yang baik, suka menolong, ya, suka memperhatikan, peduli dengan sekitarmu. Pasti kalian menjadi anak yang dikasih banyak orang. Kemudian jadilah anak yang bertanggung jawab. Ada waktunya bermain, ada waktunya belajar, ada waktunya beribadah. Jangan menganggap remeh hal-hal yang berbau rohani. Ya, kalau kalian ingin dikasih Allah, ingin dikasih Tuhan, perhatikan hal-hal kerohanianmu. Berdoalah kepada Tuhan, bacalah firman-Nya, belajarlah melayani Tuhan. Rajinlah pergi ke gereja. Begitu ya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, suatu kali saya pernah nonton satu video, ya, ada ular yang kepalanya masuk dalam botol minuman. Ya mungkin karena dia ular itu kehausan, dia cari air, kemudian menemukan botol yang dibuang orang, dan kemudian dia masukkan kepalanya di lubang situ, dan kemudian dia nggak bisa keluar, ular itu. Dia meronta-ronta, nggak bisa keluar. Lalu ada orang melihat ular itu, merasa kasihan sekali, ingin menolong, tapi dia ragu-ragu. Kalau saya tolong, nanti saya bisa digigit, begitu. Jadi gimana ya? Akhirnya orang itu pergi meninggalkan ular itu, tidak ditolong. Nah, ada satu pelajaran menarik dari video itu. Ketika kita dalam kesusahan, sebetulnya ada banyak orang ingin menolong kita. Tapi karena hidup kita yang jelek, sikap kita yang nggak bagus, karakter kita yang katakanlah suka menimbulkan masalah, itu membuat orang itu ragu untuk menolong kita. Itulah pentingnya hidup menjadi orang baik. Kalau kita ini orang yang berperangai baik, ya berkarakter baik, orang itu nggak akan ragu untuk menolong kita saat kita membutuhkan bantuan. Karena itu adik-adik, mari kita bertumbuh dengan baik, bertumbuh makin dikasih Allah, dikasih manusia, berkarakter baik, bersikap baik, dan memiliki kerohanian yang baik. Suatu kali saya berkumpul dengan teman-teman, ya ngobrol enak gitu. Suatu kali ada suara motor, ya motor tuh lewat kencang sekali, memekakkan telinga, mengganggu sekali, karena knalpotnya itu barangkali udah dimodifikasi, ya sangat mengganggu sekali. Lalu orang-orang di sekitar situ mengeluarkan sumpah serapah, dikutuki orang itu. Wah dasar ya, maunya jelek-jelek. Nanti kalau jatuh tidak ditolongin, begitu ya. Artinya sepanjang jalan itu dia dikutukin orang, diolok-olok orang karena motornya itu mengganggu sekali. Nah, saya mengilustrasikan hidup yang berkarakter buruk, bersikap jelek, gitu ya, suka membuat masalah itu seperti kita naik motor, knalpotnya itu sangat mengganggu sekali, sehingga semua orang itu sebel dan mengutuki kita, begitu. Jangan menjadi orang seperti itu ya, kita nggak akan jadi berkat. Kita harus menjadi anak yang baik, anak yang bertumbuh, dikasihi manusia, dan dikasihi oleh Allah. Demikian firman Tuhan, semoga memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bagaimana kami harus bertumbuh
menjadi anak yang baik, berkarakter baik, dan kerohanian kami juga makin matang, makin mengenal dan mengasihi Tuhan, dan pada gilirannya kehidupan kami dikasih banyak orang dan dikasih oleh Tuhan. Tuhan, hari ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami terus berdoa bagi SMP BPK Penabur dalam kondisi yang sulit di tengah-tengah pandemi saat ini, dan juga di tengah-tengah tantangan yang tidak mudah di era teknologi ini. Biarlah sekolah ini terus mampu beradaptasi, mengembangkan banyak hal yang baik, sehingga sekolah ini mampu terus berinovasi, kreatif, dan terus berkembang menjadi sekolah yang baik, menjadi berkat bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara ini. Engkau yang terus membekali para pendidik, Bapak Ibu guru, Tuhan terus menolong mereka, menyertai mereka, sehingga mereka menjadi pendidik yang luar biasa, bukan hanya mentransferkan pengetahuan, tapi juga menjadi teladan dalam kehidupan mereka. Juga anak-anak, Engkau tolong, jadikan mereka anak-anak siswa-siswa yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Mereka bertumbuh dengan baik, bukan hanya bertumbuh dalam kecerdasan mereka, intelektual mereka, tapi juga bertumbuh dalam karakter mereka, bertumbuh di dalam kepribadian mereka yang baik. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak bisa kami kendalikan dalam hidup ini, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mampu menyelesaikan kehidupan kami, pergumulan kami, persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Engkau memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini, kegiatan belajar mengajar kami. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bertumbuhlah menjadi pribadi yang mengasihi Allah dan sesama. Kembangkan seluruh kemampuan pribadimu supaya hidupmu menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan perbaharuan diri budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita bertumbuh sambil terus berjalan dan dengan jurusan ini.
Kasih Kristus yang sempurna memandu kita pada jalan yang lurus, yaitu jalan Tuhan. Masa depan kita ada di dalam rancangannya. Tuhan sanggup mengubah segala duka menjadi jalan berkat. Maka ingat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Romeo Wibowo yang sudah memberikan kita siraman rohani pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada anak-anak semua, Bapak Ibu guru yang sudah mengikuti ibadah dengan penuh hikmat. Untuk mungkin ada pengumuman atau